Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azakumullah, ada 3 orang manusia. Ketika 3 manusia ini masih hidup, maka belum ada fitnah, belum ada syubhat, belum ada aliran sesat, belum ada firqah. Syahwat sudah ada. Siapa mereka? Pertama, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masih hidup, maka terang benderang. Yang hak itu hak, yang batil itu batil, terang benderang. Beliau wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Keadaan masih sama walaupun tidak sebaik beliau. Dengan ucapan beliau, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian, maksudnya ketika aku mati nanti, aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang. Saking terangnya malamnya seperti siang. Artinya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid, gamblang jelas. Begitu pula ketika beliau wafat, 2 tahun kira-kira beliau memimpin kaum muslimin, beliau wafat, kaum muslimin dipimpin oleh manusia terbaik nomor 2 setelah para nabi, para rasul, yaitu Umar. Keadaan masih sama, terang benderang. Yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah. Tidak seperti hari ini. Tidak seperti hari ini. Lihat berapa juta kaum muslimin yang beranggapan itu sunnah padahal bid'ah, itu bid'ah padahal sunnah, itu syirik padahal tauhid, itu tauhid padahal syirik, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Baru ketika beliau terbunuh saat mengimami salat subuh, dibunuh oleh seorang yang sangat buruk, budak dari Mughirah bin Syu'bah, seorang majusi dia, bukan seorang muslim. Oleh karena itu ketika beliau sadar bahwa beliau dibunuh, ucapan yang pertama kali keluar dari mulut beliau, siapa yang membunuh aku? Muslim apa kafir? Ketika beliau diberitahu bahwa yang membunuh adalah Abu Lu'lu', seorang majusi, beliau mengatakan, alhamdulillahillazi lam yaj'al qatilani musliman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan pembunuhku seorang muslim. Sebab kalau yang membunuh beliau adalah seorang muslim, berarti sudah ada syubhat, sudah ada fitnah. Ini membuktikan bahwa ketika beliau masih hidup, belum ada fitnah, belum ada syubhat. Muncul fitnah di zaman Utsman. Antum tahu fitnah apa? Dan membesar di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan sekali muncul fitnah itu tidak hilang lagi. Maka hari itu ketika di zaman 3 manusia seluruh kaum muslimin satu. Hari itu belum ada muslim Mu'tazilah, muslim Qadariyah, muslim Asy'ariyah, muslim Maturidiyah, enggak ada. Seluruh muslim adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Rasul dan para sahabat dan para tabi'in, nggak ada yang kenal apa itu Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah, apalagi Rafidah, Ahmadiyah, nggak ada. Seluruh kaum muslimin adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ketika muncul fitnah pertama kali, dimulai dari zaman Utsman dan membesar zaman Ali, hari itu kaum muslimin dibagi dua. Hari itu kaum muslimin pecah menjadi dua. Ahlus sunnah dan khawarij. Ahlus sunnah dan khawarij. Muncullah anak-anak muda yang sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana mereka begitu rajinnya salat, begitu rajinnya puasa, baca Al-Quran dan seterusnya, tapi dicap oleh Nabi kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka. Kemudian kaum muslimin menjadi tiga: Ahlus sunnah, khawarij, dan Qadariyah. Lalu menjadi 4: Ahlus sunnah, khawarij, Qadariyah, dan Rafidah. Lalu menjadi 5, lalu menjadi 6, 7, dan akhirnya menjadi 73. Barangkali hari ini sudah terjadi. Dan semakin lama, semakin kesini, semakin mendekati hari kiamat, fitnah tidak semakin sedikit, tapi semakin besar fitnah akhir zaman. Puncaknya fitnah terbesar adalah fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah sebesar fitnah Dajjal. Tidak ada tipuan sebesar tipuan Dajjal. Oleh karena itu tidak ada satupun nabi, satupun rasul yang berjumlah 124.000 itu yang belum pernah berbicara tentang Dajjal. Enggak ada. Nabi siapapun dari mulai Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, semuanya pasti pernah berbicara tentang Dajjal. Saking besarnya fitnah Dajjal. Hanya aku yang paling lengkap, kata Nabi SAW. Sampai kepada rambutnya keriting, matanya buta sebelah, bukan matanya satu, bukan, mata tetap dua, tapi yang satu yang sebelah cacat seperti anggur kering. Badannya gempal, mirip-mirip Abdul Uzza bin Qattan. Ada di zaman Nabi seorang jahiliyah bernama Abdul Uzza bin Qattan. Mirip-mirip dia, kata Nabi. Kemudian dia membawa ini, membawa itu, dan seterusnya. Hampir-hampir tidak ada kaum muslimin yang tidak terkecoh. Kalau sekarang kan masih ada. Walaupun 72 firqah, ya, masih ada saudara-saudara, mudah-mudahan termasuk kita, tidak terkecoh. Kita nggak masuk aliran ini, nggak masuk aliran itu, nggak masuk aliran ini, nggak masuk aliran itu, tapi masuk aliran Nabi SAW. Al-firqatul najiyah, at-taifatul mansurah, ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti Rasul dan para sahabat. Tidak mungkin Rasul dan para sahabat salah. Maka kalau kita ingin tidak salah, kita nggak mau salah, jangan tiru, jangan ikuti siapa-siapa. Ikutilah Rasul dan para sahabat. Satu-satunya kelompok manusia yang dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga, radhiyallahu anhum maradu'an wa 'adda lahum jannah. Sementara Imam Syafi'i enggak, Imam Bukhari enggak, Imam Malik enggak, Abu Hanifah enggak ada manusia di luar Rasul dan para sahabat yang dijamin ridho, dijamin surga, enggak ada. Tidak, apalagi kita semua tentu. Apalagi kita semua tidak ada jaminan secuil pun bahwa kita akan masuk surga, kita akan selamat dari neraka. Yang ada jaminan adalah Rasul dan para sahabat. Maka ketika kita ingin punya harapan masuk surga, apalagi jalan yang kita tempuh kalau bukan mengikuti Rasul dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, saking dahsyatnya fitnah Dajjal, ada seorang muslim Arab, anak muda. Dia maju mundur, mau ikut Dajjal apa tidak, karena dahsyat sekali. Bagaimana ada bumi yang tandus dengan satu teriakan Dajjal tiba-tiba menjadi hijau makmur, penuh dengan tanaman pepohonan. Sebaliknya bumi yang hijau subur dengan satu teriakan Dajjal, amsik min kunusik,
tahanlah perbendaharaanmu. Tiba-tiba menjadi mengering gersang. Maka kaum muslimin terkecoh. Dan yang dikecoh oleh Dajjal kaum muslimin. Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani tidak dijamah. Iblis tahu mereka sudah jelas kekal di neraka selama-lamanya. Ngapain digoda? Mereka sudah tergoda. Maka yang digoda adalah kaum muslimin. Oleh karena itu Dajjal pertama kali muncul di muka bumi tampil sebagai orang saleh, mengajak kepada salat, mengajak puasa, mengajak jihad, mengajak kepada kebaikan. Lama-lama mengaku sebagai nabi dan dipercaya. Kaum muslimin sudah terlanjur mengkultuskan jatuh cinta. Lama-lama mengaku sebagai Tuhan Allah dan disembah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhat yang luar biasa. Ada seorang manusia nampak mengaku Tuhan dan disembah. Nah, ini ada seorang pemuda Arab maju mundur dia. Menyembah jangan. Sementara ribuan kaum muslimin menyembah Dajjal, murtad tentunya. Tiba-tiba Dajjal bertanya, mana ayahmu, ibumu? Dijawab, sudah meninggal dua-duanya. Tunggu sebentar. Tiba-tiba datang ayah ibunya yang sudah meninggal. Dan mereka berdua mengatakan, nak, ini Tuhan kita, nak. Sembahlah dia, nak. Terkecoh si pemuda Arab ini menyembah Dajjal. Inna lillah. Padahal ayah ibunya, yang kelihatan ayah ibunya itu adalah dua setan, dua jin yang menampakkan dirinya seperti ayah ibunya. Jin, malaikat bisa menampakkan diri di hadapan kita manusia dalam bentuk apapun. Tertipu. Nah, siapa yang tidak tertipu oleh Dajjal? Siapa yang aman dari godaan Dajjal? Contohnya adalah seorang anak muda yang belajar sunnah, yang bacaannya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan seterusnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika Dajjal muncul, disaksikan oleh anak muda ini. Dan anak muda ini mengatakan, ini Dajjal yang disabdakan oleh Nabi SAW. Walaupun orang-orang nggak ada yang membahas. Karena Nabi katakan Dajjal muncul di saat para khotib, para penceramah, para da'i di mimbar-mimbar sudah tidak ada satupun yang berbicara tentang Dajjal. Seolah itu dongeng belaka. Di saat itulah Dajjal muncul. Anak muda ini walillahilham belajar Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, maka dia tahu. Oh, matanya buta sebelah. Oh, rambutnya keriting. Oh, badannya begini. Oh, begini. Dia tahu karena dia baca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan seterusnya, belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dia mantap mengatakan, anta Dajjal, anta kadzdzab. Engkau si pembohong besar Dajjal, aku tidak mau menyembah engkau. Marah Dajjal, lalu anak muda ini dibelah badannya menjadi dua dan diinjak-injak oleh Dajjal, mati tentunya. Setelah mati di hadapan orang banyak, Dajjal mengatakan, "Kom, berdirilah." Tiba-tiba berdiri, hidup lagi. Dengan pungahnya Dajjal mengatakan, masih tidak percaya kalau aku ini Tuhanmu? Kalau bukan Tuhan, mana mungkin bisa menyembuhkan seperti ini? Anak muda ini mengatakan, tadi sebelum engkau bunuh aku, lalu engkau hidupkan aku yakin betul bahwa engkau Dajjal. Sekarang aku lebih yakin lagi bahwa engkau betul-betul Dajjal. Aku tidak menyangka bahwa pemuda yang disabdakan oleh Nabi, aku sendiri, aku tidak menyangka. Dia begitu yakinnya dan dia begitu bangganya, dia begitu bahagianya bahwa dia adalah yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dengan mantapnya dia mengatakan, wahai Dajjal si kadzdzab, engkau tidak akan bisa berbuat seperti itu lagi setelah ini. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Dajjal enggak tahu. Yang tahu anak muda ini, karena anak muda ini belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Dajjal ambil senjatanya, pedangnya, lalu mau membunuh anak muda ini. Maka Allah bikin badan anak muda ini seolah besi baja, tidak mempan senjata apapun. Dan itulah manusia terakhir yang bisa diperdayai oleh Dajjal, yang bisa dibunuh oleh Dajjal. Setelah itu tidak bisa lagi.
Dan akhirnya datang Nabi Isa membunuh Dajjal dan seterusnya. Ini pelajaran besar bagi kita bahwa antum akan selamat dari berbagai macam fitnah. Fitnah Jahmiyah, fitnah Rafidah, fitnah Ahmadiyah, fitnah ini akan selamat kalau antum belajar sunnah. Sebagaimana anak muda ini, maka belajarlah sunnah. Kembali kepada sunnah Nabi SAW. Jangan kembali kepada si A, si B, si C. Guru saya si A, apapun kata beliau saya ikuti. Guru saya si B, apapun kata beliau saya ikuti. Kapan kita kembali kepada sunnah? Sunnah Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.